Bukan karena nama aku yang ditato, terus aku tuh jadi seneng dan happy, nggak kayak gitu ceritanya. Jadi sebelumnya beliau itu udah punya banyak tato di area tangannya. Dan kebetulan beliau itu menyadari bahwa nanti setelah mualaf, beliau itu nggak bisa nato lagi gitu. Nato bukan untuk nambahin, tapi nutup nama-nama band yang mungkin ada memori buruk di beliau gitu. Jadi akhirnya dengan segala pertimbangan, beliau itu menutup nama band tersebut dengan tato lagi gitu. Kenapa nggak dihapus aja, di laser segala macam, Allahualam gitu. Aku nggak paham masalah pertatoan. Dan sebelumnya udah diskusi juga sama aku, kira-kira boleh nggak nambah tato lagi? Tato untuk nutup doang ya, gitu. Aku sih sebelumnya udah bilang no selama beberapa bulan. Tapi karena akhirnya aku beberapa kali ditanya terus dan membuat kuping aku bising, ya udah gitu ya. Dengan segala pertimbangan ya udahlah gitu. Akhirnya kayak ya udahlah gitu, terserahmu gitu. Akhirnya ya sebagai seseorang yang saat itu dekat dengan dia, ya udah aku temenin gitu loh. Dan kita nggak ngerencanain sama sekali, aku nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba di tempat itu beliau bilang pengen nato nama aku gitu loh. Perasaan aku gimana? Ya shock aja gitu loh. Lebih kayak ke bener gak sih lo mau nato gitu loh. Bukan seneng, bukan gimana juga. Beneran loh ditato sama dia. Aku kira bercanda doang gitu loh. Dan ternyata beneran dia lakuin dan aku berpikir ya udahlah. Tadi juga yang ditato itu untuk nutupin nama band itu lumayan banyak banget sih area yang dia tutupin gitu. Karena sekalian ya gitu. Jadi bukan karena aku usulkan atau kemauan dia untuk nambah-nambah style baru, enggak gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini orangnya sangat istiqomah dan tato tersebut yang dia kerjakan sebelum dia mualaf itu tidak mempengaruhi proses dia untuk belajar tentang Islam dan semangatnya luar biasa banget gitu. Jadi mungkin aku butuh banyak dukungan kalian tanpa harus menghakimi kayak gini suami aku mungkin dulu pas mau mualaf banyak belajar. I know cuman mungkin proses orang itu berbeda-beda gitu loh. Kayak aku dulu proses aku untuk mualaf itu pun berbeda, nggak semulus itu gitu loh. Aku tuh nggak yang langsung kayak aku belajarnya setelah aku mengucapkan syahadat. Yang ada itu awalnya hanya keinginan, bukan belajar gitu. Jadi berbeda-beda proses. Dan ingat bagaimanapun, orang yang mengalami kejadian itu lebih paham rasanya. Aku tuh mu'alaf. Ya, jadi aku tuh lebih paham juga untuk nge-treat mu'alaf lainnya. Kalau aku terlalu stretch untuk langsung kayak, gak boleh gini, gak boleh gitu. Kayaknya no deh. Gak dulu, tapi nanti. Step by step gitu. Takutnya malah mental dan langsung chaos gitu. Karena dulu pun aku sempat ilfeel, berpikir 2 kali untuk menjalani kehidupanku yang sekarang karena aku melihat cerminan temanku yang stretch-nya itu mengkotak-kotakan gitu. Jadi treatment ke setiap orang itu berbeda-beda. Ada mungkin yang calon mualafnya memang yang cocok untuk di treatment agak keras, tapi kalau yang ini tuh aku sudah kenal lama, jadi lumayan paham rasanya nge-treatment mualaf plus emang kepribadian orangnya seperti apa. Jadi ya udah sekadar saran dulu gitu. Gitu. Yaudah ya pokoknya gitu aja. Thank you, mohon maaf kalau membuat kecewa, mohon maaf kalau ada salah, bagaimanapun aku menerima kritik dan saran, tapi semoga kritik dan saran kalian itu membangun tanpa harus menjatuhkan. Terima kasih, Assalamualaikum.